kita berjumpa. Cukup lama saya nggak menemani teman-teman dari Erlangga Business Community untuk ABC Talk ya. Perbincangan bersama Erlangga Business Community yang hadir 2 minggu sekali di Radio Mercury 96. Ini kerja bareng 96 FM Mercury dan juga Erlangga Business Community. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang keren ini, ketangguhan kaum disabilitas dalam berwirausaha. Ya, yang hadir di studio ada Mbak Mirna Sawitri, Wakil Sekretaris 4. Banyak ya, sekretarisnya banyak ya, wakilnya sampai 4 ya. Wakil Sekretaris 4 Erlangga Business Community. Mbak Mirna, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Iya, Mas Aldi. Mbak Mirna ini ownernya toko Mama Ina. Jualanmu apa toh di toko Mama Ina ini? Namanya toko berarti jualannya ya macam-macam, segala macam. Segala macam ada ya, gitu ya. Nah, kalau orang mau kepoin toko Mama Ina, yang paling enak lewat apa? Lewat Instagramnya aja, toko Mama Ina. Toko Mama Ina gitu aja ya. @toko Mama Ina. Iya. Semua kecil, gandeng. Ya, gandeng toko Mama Ina. Toko Mama Ina semua. Gitu ya. Iya. Jadi di situ Palu Gada ya. Apa lu butuh gua ada? Iya, gitu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu ya. Wih, keren loh. Mama Ina, kok Mama Ina, Mbak Mirna ini. Ya, Mbak Mirna. Ya, Mbak ya, karena diambil dari nama memang Mirna. Gitu. Panggilan dari kecil Ina, terus sekarang sudah jadi emak-emak, jadi Mama Ina. Gitu. Oke. Tokonya Mama Ina. Dan kamu udah pernah ke toko Mama Ina belum? Wah, kebetulan belum ya. Kebetulan belum ya. Kebetulan belum. Ini baru nanti rencana ini berarti. Nah, suara yang sudah Anda dengar ini dan Anda saksikan nanti di akun YouTube-nya Mercury adalah Mas Dani Heru. Ini orang baru tapi stok lama ya. Karena kita udah bolak-balik ketemu, bukan cuma sama Mas Dani tapi juga sama teman-teman dari komunitas Mata Hati. Begitu, Mas. Ya, beliau ini adalah ketua. Dani Heru ini ketua komunitas Mata Hati. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua, kabar baik semua, dan sekarang ya ini sedang merintis suatu usaha ya. Gitu. Ya, usaha bersama ya. Ya, milik bangsa. Ya. Dan hari ini saya membantu Mbak Mirna untuk nanya-nanya, untuk menguji quote unquote ya, dalam tanda petik ya, menguji seberapa tangguh teman-teman disabilitas ini berwirausaha, benar kan Mbak ya? Benar. Karena tema kita hari ini adalah ketangguhan kaum disabilitas dalam berwirausaha. Mbak Mirna, yang pengen dikepoin pertama apa soal KMH ini? Mungkin rekan-rekan ini manggilnya apa ya? Sahabat Mercury. Sahabat Mercury ya. Mungkin sahabat Mercury ada yang belum tahu KMH itu apa. Mungkin Mas Dani bisa cerita sejarahnya, asal mulanya KMH itu gimana? Jadi ya, anak-anak KMH itu asal usulnya dari mana? Iya. Waduh, nggak selesai. Terbuat dari apa gitu ya? Terbuat dari kain atau dari KMH itu apa? Singkatnya, komunitas Mata Hati ini suatu perkumpulan yang terdiri dari kawan-kawan baik disabilitas maupun non disabilitas yang membuat gagasan bareng untuk kemanfaatan buat lingkungan sekitar, buat sesama. Singkatnya itu. Kebetulan memang ada kesamaan hobi, yaitu main musik. Awalnya dari situ gitu. Nah, semakin kesini perkembangan semakin kami rasakan dinamika bagaimana teman-teman bersentuhan, kemudian ditambah dengan isu-isu kedisabilitasan yang makin marak, dan berikut permasalahan-permasalahannya tentu saja yang menjadikan kami punya hal-hal yang sampai saat ini kami perjuangkan. Ya, singkatnya seperti itu ya, supaya enggak terlalu panjang. Jauh panjang juga boleh. Jadi biar gampang enggak nanya banyak-banyak gitu loh maksudnya. Kayak kalau komika itu bilangnya punya kegalauan ya. Jadi dari komunitas Mata Hati, teman-teman disabilitas ada kegalauan yang akhirnya harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Iya, istilah saja seperti itu. Tadi dibilang bermusik itu berarti apa
apa gimana itu cerita? Apa ngeband bareng Iya. atau gimana? Awalnya dulu pendirinya ada almarhum Gandhi Wicaksono, kemudian ada namanya Dimas Bagus Prasetyo, mungkin kawan-kawan ada yang familiar dengan pianis tunanetra, kemudian Oh, oke. ada lagi namanya Fitri Ayu Ningtyas, sekarang beliau menjadi pengajar di Pasuruan. Nah, itu pendirinya seperti itu. Dan kebetulan dulu ingin menyajikan atau menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas penglihatan atau tunanetra itu bermusik tidak hanya pada terapis atau pijat ya dulu, sampai sekarang pun memang terkenalnya seperti itu. Tapi kalau dulu itu seperti stereotip begitu. Nah, pada saat itu Bagus terutama dia ingin menyajikan bahwa ada teman-teman yang bermusik dan musiknya juga berkualitas. Saat itu awalnya seperti itu. Tahun berapa itu, Dan? 99 2000. Oh, Tahun 99 udah lama 2000 juga ya. Iya, Udah iya, iya. Udah 20 tahun lebih. Ya. Jadi termasuk yang mulai awal ada di komunitas Mata Hati sejak awal terbentuk? Enggak. Oh, Jadi enggak ya? saya 2000 pertengahan lah saya masuk. Tapi nggak terlalu lama ya. Enggak terlalu lama, tapi kayaknya lama banget ya. 20 tidak. Enggak maksudnya Nggak terlalu lama dari awal dari terbentuk. awal Iya, terbentuknya iya. Dani udah Enggak, join. enggak. Oke. Dengan formasi yang sama, ada Prana, ada Enggak, belum. Ipung, Belum. ada Itu kan nanti Sophia. bergabung berturut-turut teman-teman kami yang baru, kemudian bergabung para relawan yang nantinya yang tadinya bermusik itu bergeser sedikit agak nge-LSM begitu, sehingga kita bukan lagi ansih bermusik main bayar pulang, tapi kita mau buat program atau ya project atau kegiatan sekecil apapun lah ya yang bermanfaat buat sesama. Oke. Contoh. Apa itu? Contoh pada tahun 2008 itu ada pengadaan software pembaca layar komputer dan embosser atau printer braille. Braille. Oh. Saat oke. itu, untuk ya. khusus tunanetra. Iya, karena saat itu teknologinya belum seperti sekarang. Jadi masih butuh referensi hard file begitu, sehingga kami coba untuk menghadirkan ya sekecil apapun yang kami bisa, pengadaan printer braille yang didukung oleh beberapa korporasi waktu itu. Dan yang paling menarik adalah dukungan terkuatnya adalah dari grassroots. Jadi teman-teman mahasiswa saat itu yang paling banyak saat itu dari Ubaya, saya sebutkan aja itu. Waktu itu urunan dari yang nominalnya 5.000-an sampai 50.000, 300.000 ada. Untuk membuat satu CD. Oke. Tajuknya Indonesiaku. Waktu itu masih CD ya. Ya kan, kalau sekarang ya udah nggak zaman ya. Iya, nggak usung. Ini pasti Sudah waduh nggak jadul usung. ini. Udah. Ya, yang mana itu diperuntukkan untuk menggalang dana untuk membeli printer braille yang saat itu harganya $6.000. Waktu itu $6.000. $6.000. Gimana ceritanya teman-teman Ubaya yang ada yang banyak? Nah, karena ada jaringan kawan kami di situ waktu itu. Yang enggak hanya dari Ubaya sih, jadi ada teman-teman donatur juga, ada yang dari keluarga, macam-macam deh. Yang modal rekamannya itu 712.500. Model rekaman apa itu? Jadi kan kita buat CD itu. Jadi kita record dengan modal 712.500 itu. 712.000. Dijual dengan harga berapa waktu itu? Kami tidak menetapkan harga sih, hanya seikhlasnya. Gitu. Tapi sekedar catatan saja, Mas Dani Heru ini sahabat Merkuri, sahabat YouTube, juga alumni kebijakan publik. Iya, kebijakan publik S2-nya FISIP UNER ya. Ya. Makanya tadi saya pikir yang bantu anak-anak UNER, ternyata belum ada hubungan sama UNER waktu itu ya. Belum ya. Belum punya pacar anak UNER. Enggak. Belum punya pacar. Belum ketemu jodohnya waktu itu. Emang berani? Sekarang maksudnya atau sekarang enggak berani. Sekarang enggak berani. Iya, istrinya galak berarti. Iya. Oke. Mbak Min nanya apa lagi tadi? Udah Terus setelah itu kan tadi di tahun 2008 ya. Setelah itu kan berlanjut bergeser ke usaha ya. Ada saya tahu apa? Peluk. Itu apa itu peluk itu? Oh, peluk. Mohon maaf itu sebetulnya apa ya?
ini juga masih embrio saya rasa. Oh, Jadi masih embrio. ya, iya kalau menurut saya begitu karena ini berawal dari apa ya? Lagi-lagi kegalauan terkait dengan kita kan biasanya memang fundraisingnya itu melalui project dan kegiatan. Lalu Jadi sebentar, saya tertarik dengan namanya kata-kata galau yang muncul lagi Ya. gitu. Apakah memang tagline-nya KMH itu tiada hari tanpa galau? enggak sih, ini tadi niru Bu Mirna. Iya kan Meneruskan istilahnya alurnya Bu Mirna. anak-anak komika stand up Oh, gitu. comedian kalau Iya, iya, bikin narasi kan berawal dari kegalauan. Iya. Nah, itu jadi saya istilahnya tadi. Betul. Tapi Kegalauan. memang beberapa di antara kami suka galau sih. Oh. Loh kan, bener kan? Pertanyaan saya itu selalu nggak pernah salah kok. Gimana? Kegalauan untuk Gimana sih menggalang dana juga melalui hal-hal yang lain, yaitu melalui berwirausaha. Satu, yang kedua ini dijalankan memang untuk mengungkit kompetensi teman-teman disabilitas di bidang wirausaha. Karena memang kalau baca beberapa penelitian, ya salah satunya itu ada analisis wirausaha, upaya pengembangan kemandirian, yaitu saya lupa tulisannya siapa ya. Itu salah satunya. Itu memang sebagian besar teman-teman disabilitas itu wirausaha menjadi sebuah solusi bagi pemberdayaan ekonomi. Karena begini, kalau memang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu 2% itu pemerintah ya, bagi BUMN, BUMD itu 2% harus memang mengadakan kuota bagi disabilitas, dan bagi swasta 1%. Tapi sampai saat ini kan memang belum bisa berjalan. Ya sedang menuju ke sana, masih menunggu itu. Sedangkan teman-teman disabilitas kan cukup banyak jumlahnya. Yang terakhir datanya itu dari BPS tahun 2021 yang saya kutip dari webnya unesa .esi.id itu sekitar 21 juta. Seluruh Indonesia itu. Lah ini kan butuh makan semua. Nanti kalau nunggu itu disabilitas secara umum ya, semua dari semua berbagai jenis. Ya. Sehingga wirausaha ini menjadi bukan satu-satunya, tapi solusi dari ketika gini. Pada pekerjaan formal itu kan nun sewu biasanya persyaratannya ijazah, kemudian, dan ini masih banyak dari kawan-kawan kami yang memang belum sampai pendidikan tinggi, sehingga terganjal di persyaratan itu. Sehingga ini adalah dipandang wirausaha menjadi solusi dari pemberdayaan ekonomi bagi kami, teman-teman disabilitas. Seperti itu, Mas Aldi. Dan apakah wirausaha itu memang benar-benar menjadi solusi setelah dijalanin sama, terutama dari Mas Dani dan teman-teman komunitas Mata Hati itu? Secara umum, saya akan berangkat dari disabilitas netra dulu, karena itu memang bagian dari saya adalah bagian dari teman-teman disabilitas netra ya. Jadi sebelum yang seperti ini gitu ya, UMKM dan sebagainya, bukankah disabilitas netra sudah mendahului dengan terapis, juru pijat, atau mereka kan bukankah itu sebuah wirausaha gitu? Oh iya betul. Dan itu menjadi dan itu menjadi kunci yang paling bisa gampang ditemukan. Karena begini, disabilitas itu tidak selalu dari lahir, tidak selalu dari kecil. Ada yang mu'alaf, ya kan? Maksud saya dirimu ya? Dirimu juga mu'alaf ya? Kebetulan saya enggak sih, saya murni. Murni ya. Oke. Ini tuh menjadi masalah ketika usia produktif kemudian mendadak jadi disabilitas ya kan. Karena hal tertentu ya. Nah, ini yang saya temukan ya. Yang paling mudah, saya bukan meremehkan ini ya, terapis ya, enggak ya. Tapi yang paling cepat untuk dijadikan pegangan hidup dan mata pencaharian itu adalah terapis. Tukang pijat gitu ya. Ini memang ya faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Pun tanpa juga mengecualikan profesi-profesi yang lain. Banyak juga kok yang berjualan apa misalnya produk apa itu yang teman-teman juga kerjakan. Ya, tapi memang benar ya Mbak Mirna ya. Dani katakan tadi benar bahwa
tukang pijat lah ya, terapis itu tunanetra. tunanetra itu kan artinya konotasinya selalu kalau tunanetra pasti pekerjaannya adalah mijat gitu ya, terapi pijat gitu. Tapi memang mereka menguasai kan, Dan? Nah itu saya mau tanya juga, ternyata kita gitu sehati Mas Aldi. Iya. Jadi kalau sepengalaman saya yang saya temukan via dengan teman-teman yang ini saya ngomong disabilitas penglihatan yang baru ya, artinya yang pada usia produktif itu. Jadi memang bagi teman-teman yang bisa ilmu pijat, ya saya katakan begitu, menguasai itu. Jadi itu bisa saling sharing dengan mereka. Jadi itu menjadi semangat juga. Kan itu pasti down. Saya punya teman namanya Pak Gendon itu di Manuan itu juga usia sudah produktif Mas Aldi. Jadi dia sudah kerja, kemudian ya singkat kata kecelakaan, mendadak menjadi disabilitas. Itu sempat down betul. Untungnya ketemu dengan rekan yang memang terapis, kemudian memang diajari ya. Nah, itu cepat bisa langsung diterapkan menjadi mata pencaharian. Itu faktanya seperti itu. Ya, artinya mereka pun dengan berbagai cara, apakah itu otodidak ataupun sharing begitu ya, Mira ya. Iya, tapi mereka memang ada sekolahnya. Oh, khusus tunanetra juga. Jadi tunanetra. Kalau di Surabaya itu ada lembaga yang namanya Bina Tuntas. Bina Tuntas. Itu memang teman-teman terapis, para ahli terapis, semuanya disabilitas netra, guru-gurunya itu menyediakan diri gratis mengajar adik-adik disabilitas netra untuk jadi terapis. Itu di Surabaya ya. Dan selanjutnya juga diarahkan untuk kerjaannya atau mencari sendiri untuk setelah dari terapis itu. Iya, dicarikan relasi juga yang saya rasa. Kemudian diajari misalnya prakteknya untuk mencari pelanggan itu bagaimana, seperti itu singkatnya. Kalau di Malang itu jelas ya, memang ada panti rehabilitasi sosial Bina Netra, itu milik Dinas Sosial Provinsi Jatim. Di sana juga menggembleng teman-teman dalam berwirausaha. Tidak hanya terapis sekarang ya, banyak usaha prakarya dan macam-macam. Ya, oke. Baik. Masih banyak yang bisa kita gali ya, termasuk juga nanti ketika kemudian komunitas Mata Hati kan boleh dibilang menjadi bukan pionir. Kenapa? Bukan menjadi pionir, bukan pionir tapi bisa dibilang kayak begitulah ya. Artinya belum banyak lah ya komunitas-komunitas yang kemudian memutuskan untuk berwirausaha dalam menjalani masa tua ya, tadi istilahnya pakai masa produktif. Masa produktifnya. Ya. Jadi enggak cuman sekedar membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya charity dan segala macam ya, fundraising segala macam, tapi mereka juga berusaha untuk gitu ya, benar kan ini? Iya, jadi melalui itu. Nah, apakah setangguh apa mereka? Kemudian nanti kita bisa tanyakan ke Mas Dani barengan Mbak Mirna juga, tapi kita break ke iklan dulu ya, sahabat Merkuri. Oke, baiklah, kita lanjut kembali ya. Aman ya ini? Aman, oke. Baik, kita masih di ABC Talk dan saya masih menemani teman-teman. Yang satu Mbak Mira Sawitri, Wakil Sekretaris 4 dari Erlangga Business Community, dan tamu kita hari ini adalah Ketua Komunitas Mata Hati, Mas Dani Heru, dan topik kita ketangguhan kaum disabilitas dalam berwirausaha. Anda juga boleh bergabung seperti biasa. Ada line telepon yang bisa Anda deringkan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 08173000096. Sebelum balik ke Mbak Mira dan Mas Dani Heru, saya mau nanya, apa kabar teman-teman Erlangga Business Community? So far so good. Apa kegiatannya sekarang? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini teman-teman di ABC? Kita sibuk tentunya tentang usaha ya, gitu. Jadi ya salah satunya ya ini kita program 2 minggu sekali di Mercury. Udah gitu terus juga ada beberapa kegiatan yang masih belum bisa di launching di sini, tapi kita sedang lagi dipersiapkan gitu ya? Untuk dari teman-teman komunitas, termasuk pelatihan untuk wirausaha dan kegiatan-kegiatan lainnya lah. Berarti kalau hari ini mendatangkan Dani dari KMH,
setelah ini juga akan ada lagi di arrange ya pelatihan-pelatihan Insya untuk Allah. teman-teman Wah, ya. semoga bisa seperti itu ya. Luar Semoga biasa. nanti akan ada Airlangga Business Community dengan komunitas Matahati. Nah, Luar biasa. Mudah-mudahan. Iya, ditungguin ya Dan ya. Oke, Mbak Mira silakan kalau ada yang mau dikepoin lagi dari Banyak sih. Oh, banyak. Dikope sampai Dikepoin. dikepoin. Nah, Ya. banyak yang dikepoin dari komunitas Matahati ya, bukan dari Mas Daninya ya. Dari komunitas Matahati kan tadi awalnya dari bermusik, sekarang berwirausaha karena kegalauan tadi. Nah, ini sekarang untuk berwirausahanya sendiri apa Mas yang sudah atau punya produk atau apa yang dikerjakan dari teman-teman komunitas Matahati? Jadi setidaknya ada tiga apa kalau bilang cabang bisnis kok kebesaran ya, wes 3 produk gitu aja ya. Jadi yang pertama itu ada merchandise. Ini saya mewakili PIC-nya ya, karena PIC-nya ini sebenarnya Salwa. Jadi Salwa ini mahasiswa lagi revisi skripsi ini, jadi nggak bisa datang. Semoga sukses. Ini salah satu volunteer kami juga yang jadi PIC-nya sebenarnya. Jadi nama programnya itu yaitu tadi Peluk. Apa Peluk itu? Pelatihan UMKM. Nah, singkat cerita kami bekerja sama dengan beberapa pihak, baik itu dari korporasi, dari perguruan tinggi maupun dari birokrat ya, dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ini mengadakan beberapa pelatihan, yaitu dari bisnis model. Jadi kita buat model bisnis seperti apa, sampai jelimet ya, pengelolaannya seperti apa, dan ini kita melahirkan 3 cabang, yaitu yang pertama merchandise, yang kedua tepi itu terapi pijat. Oke. Ya. Tidak ketinggalan ya tepi ya. Tetap Sebagai ikonnya. iya, karena memang di komunitas Matahati juga ada kawan yang terapis gitu. Oke. Yang ketiga ini produk minuman, judulnya Kopi Cek. Nah, apa itu? Nah, ini pokoknya ini kan Jawa Timuran, konteksnya sekali lagi ini adalah konteks budaya. Jadi semoga ini bukan pelanggaran di dunia penyiaran. Nggak apa-apa. Kopi dilanggar, kalau melanggar nanti saya menghadapi, tenang. Kopi gawenane wong picek. Oh, ya, makanya kopi cek ya. Nah, ini Surabaya kan begini. Iya, boleh. Jadi kamu mengingatkan Mas Gadi mengingatkan saya sama Mas Gadi lagi ya. Oh, almarhum. Ya kan, Mas Gadi itu kan dulu selalu yang saya ingat dari almarhum yang luar biasa ini adalah ketika datang pertama kali, Mas Aldi kalau sama anak-anak KMH nggak usah termehe-mehe gitu loh. Saya pun mengajari mereka itu membiasakan diri dengan hal-hal yang supaya mereka sadar bahwa mereka tidak harus selalu menjadi tergantung ke orang lain. Betul. Makanya ungkapannya yang saya selalu ingat di mana-mana, saya selalu ingat, Mas Dani belum koni kurek wis picek ngerepoti wong. Tapi Ya, sekarang ternyata mereka membuktikan bahwa picek itu bisa jadi kopi yang enak loh. Ya, karena Produksinya gitu ya. itu kan awalnya tercetus dari ide teman-teman yang memang kalau di Basecamp pada suka ngopi. Oke. Nah, udah itu aja. Gimana taste-nya itu yang kita acak-acak gitu ya. Kita coba takarannya sekian mili, dan ya tentunya dibantu juga oleh teman-teman volunteer sehingga menjadi suatu formula yang ya lumayan lah gitu ya. Makanya kami nanti bisa nggak ya nanti pelatihan barista gitu untuk disabilitas netra, fasilitasi ABC kan gitu ya. Lo nembak Ini rekan-rekan ABC nih ditembak langsung sama ditembak langsung sama Dani ya. pelatihan Sama Om Awan. barista. untuk disabilitas ya. Ya. Kan begitu, sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal karena kami merasa emang ya menurut kami masih banyak perbaikan lagi karena itu memang betul-betul manual banget. Ditakar coba. Butuh waktu berapa lama dan sampai kemudian ketemu formulanya itu? Sebulan, 2 bulan lebih? Itu ya nggak selama itu sih, tapi berhari-hari kami coba itu, dan memang
Begadang terus nih, ngopi terus iya, soalnya. ngopi. iya. Terus Jadi ya. ini coba ini sampai latte kebas. Iya, akhirnya lidahnya kebas karena kebanyakan Nyobain nyoba-nyoba. gulanya sekian kurang enggak gitu kan, terus ada yang versi latte-nya ini gimana, susunya segini sudah cukup enggak, kalau masih kurang tambah lagi, kalau gini gimana gitu ya. Akhirnya sudah berhasil kopi cek Sudah. ini sudah ada berapa varian sekarang? Sudah ada 3, jadi yang hot coffee, kemudian yang ice ya dingin, kemudian sama yang latte tadi. Ya, ini semuanya open PO ya, selalu ya menjualnya ya. Saat ini sih kami masih menjualnya dalam event. Oh. Jadi kalau kayak kemarin di Hari Lansia, Hari misalnya. Lansia BK3S ada basar, kami ikut join. Kemarin juga diberi kesempatan oleh, aku nyebut salah satu korporasi itu ya ulang tahun kan pada Maret kemarin ya, jadi kami diberi kesempatan juga kayak gitu. Terus juga Januari itu ada teman namanya Bu Silvi ulang tahun buka basar. Wah, ikut itu. Bu Mirna belum. Nah, ini sih. Setelah ini dia ulang tahun loh. Oh, kok sok tahu saya. Mirna mau nanya apa lagi? Iya mau benar, saya? hari ini ulang tahun kemerdekaan. Iya. Oh iya, ini nanti ada basar juga kita tanggal 20 semoga. Tanggal 20 di mana? Di dekat base camp aja sih. Base campnya ini kegiatannya RT RW gitu ya. Iya. Oke. Berapa Gitu. kemasan jualannya sudah ada berapa kemasan variannya? Satu aja. Oh, sih, Satu kalau kemasan berapa ukuran berapa? enggak, kalau kemasan sih ini sih gelas berapa itu ya? 400 Udah mili botol kali. atau enggak, gelas. gelas ya? Cup. Oh, cup Iya, cup. gitu ya. Iya, sorry. Oke gitu. Oke. Untuk yang saya yang tertarik itu yang merchandise itu, karena ada bahasa isyarat apa bahasa ini yang tas apa Iya, itu kan? tas berpesan. Tas berpesan. Oh, Jadi kalau iya, merchandise iya. itu ada tas berpesan dan kaos. Ada dua ya berarti ya, tas dan kaos. Tapi dan- ada pesan-pesannya gitu. Ada Dan bahasa bisa custom isyarat juga sih. Oh. Jadi misalnya kalau memang mau nulis namanya ya bisa. Nah, pakai huruf braille atau bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk yang untuk tuli yang- ya. yang Untuk tuli. yang Bahasa isyarat tunarungu. ini bahasa ada 2 ya, ada Bisindo dan Sibi. Itu memang bahasa yang digunakan oleh teman-teman tunarungu atau tuli. Kalau bahasa isyarat terus dituangkan dalam apa namanya di kaos seperti apa modelnya? Tangan. Iya, jadi Gambar satu tangan apa gitu ya. kayak gitu. Oke. Jadi kayak simbol-simbol gitu. Kayak simbol-simbol dan Huruf Simbol-simbol braille pun tangan. begitu ya, bukan huruf braille-nya timbul di kaosnya gitu, enggak, cuman simbol-simbol titik-titik gitu ya. gambar gitu. gambar gitu ya. Iya kalau terlalu ini ya yang pakai nggak bisa baca nanti juga. Iya. Mbak Mira mas saya nggak bisa baca dan. Untuk Iya. proses pembuatan kaos, merchandise, tas, apa segala macam itu ada kendala nggak yang dihadapin? Kalau kopi tadi kan itu racikan. Dicoba, ya, macam. Nah ya, kalau racikan, untuk ya. merchandise itu gimana? Untuk desainnya itu bagaimana? Betul. Yang satu desain memang ya, karena tentu saja kalau yang disabilitas netra pasti terkendala visual kan, Ya. sehingga kami perlu relawan dan teman-teman yang lain. Kemudian karena titelnya adalah tas berpesan begitu, jadi untuk copywritingnya, nah itu kami juga kadang perlu brainstorming dan sebagainya yang nggak mudah itu, memakan waktu dan pikiran juga, meskipun ya terkesan sederhana, tapi semoga itu bisa melekat gitu loh jadi satu jargon. Iya. Tapi kalau sebentar, kalau yang kopi itu dijualnya ketika pameran-pameran. Nah, kalau yang kaos sama merchandise Pertanyaan Itu dari open tadi PO itu ya? kita satu hati, satu frekuensi satu terus. frekuensi. Kalau Pertanyaannya. merchandise dijualnya gimana itu? Open PO. Open Open PO kalau PO. itu ya. Open Oke. PO. Jadi kita biasanya akan tawarkan berapa gitu ya. Ya, atau nanti cetak bulan apa gitu. Silakan yang mau pesan kayak gitu. Oh, berarti ada tema-temanya atau Iya. desainnya tetap sama tapi di open PO? Enggak sih, kami bisa dua-duanya. Jadi ada yang memang tetap, kemudian Ada yang tema customize baru. ya. Customize oke. Ada yang custom juga, kayak kemarin itu ada pesanan memang dari keluarga gitu. Itu bisa
juga kami layani. Keluarganya Mama Ina boleh pesan? Boleh. Boleh loh Mama Ina ya tuh. Siap, insya Allah. Kalau ini Mas, untuk berarti kan kendala di proses produksi. Untuk berikutnya dalam proses menjalankan wirausahanya, dalam menjalankan apa ya jualannya lah, bisnisnya lah. Itu suka dukanya apa? Mas? Suka dukanya itu ini loh. Jadi bahan ini kan memang kami belum punya apa namanya ya tempat yang tetap untuk kulaan kasarnya ya. Jadi satu, kedua karena custom itu kan tidak banyak, sehingga ya kami juga tidak bisa memesan dalam harga yang termurah, minim, tapi ya nggak apa-apa lah adanya itu kan, dan kami bisa main di, kami sebetulnya bukan jual kainnya gitu, tapi kami jual pesannya. Apa yang mau disampaikan? Tas berpesan itu yang mau disampaikan ke masyarakat itu apa, Mas? Itu sebetulnya syarat pesan sosial sih. Jadi salah satunya adalah sosialisasi teman-teman disabilitas berikut isu-isu yang menyertainya, kayak gitu. Ya, oke. Saya break untuk ini ya. Saya cek dulu ya. Oh, ada Bu Iin yang mau nanya. Mbak Mira, kita bacain dulu ya pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury. Ada Bu Iin yang menanyakan, ketangguhan seperti apa sih yang wajib dimiliki teman-teman difabel saat berwirausaha? Wah, menarik ini. Silakan Mas Dani. Ya, nggak kapok kalau harus gagal. Jadi jatuh bangun lagi, bangun lagi. Saya kira modal kami itu sih, gitu. Gitu ya. Saya sendiri pribadi pun kan juga ya jualan juga. Ya seperti itu. Saya dengan istri ya kayak gitu sama. Jatuh bangun lagi. Tetapi kan tidak semudah membalik telapak tangan, Mas Dani. Betul. Mau putih jadi hitam jadi putih gampang. Tapi kan untuk apa namanya, yang bisa dibagikan kiat-kiatnya begitu loh. Ya mungkin. Ya benar kan Mbak. Betul. Apa kira-kira yang ini kan menarik ini. sudah bukan sudah ya, tapi punya kekurangan, tapi tidak kalah semangatnya dengan kita yang diberi ini gitu, lengkap gitu. Nah, ini ya Mas Aldi, Bu Mirna, saya rasa ketika kita sudah berada di zona yang kepepet lah, itu kan the power of kepepet, kita kan nekat kan. Wis gini, soalnya saya terus terang saya nggak bisa manajemen, Bu Mirna. Jadi saya terus terang saja soal manajemen saya tidak bagus. Tapi ada yang membantu kan untuk kalau di komunitas iya. Oh, oke. Kalau di komunitas sudah jelas. Kalau di komunitas ya. Jadi kalau ini tadi kan dia Bu Iin menanyakan harus bagaimana, ketangguhan yang bagaimana. Nah, sehingga ya yang saya lakukan sampai saat ini ya. Ya seperti itu. Jadi gimana lagi ya? Saya harus sudah terlanjur hidup gitu. Terus ada istri dan anak yang harus makan gitu ya. Ya gimana caranya kalau sudah seperti ini ya? Ayo gitu. Soal misalnya nih saya ke Mercury, saya bawa dagangan gitu. Saya kemana-mana bawa dagangan, saya tawarin gitu. Ya, jadi persoalan laku nggak laku itu rezeki ada yang ngatur. Gitu. Kayak hari ini kayaknya laku 2 ya. Temulawak nanti tawarin ke Mama Ina ya. Kayaknya gitu. Pokoknya tetap semangat ya. Jadi di mindsetnya Mas Dani dan teman-teman disabilitas itu apapun kendalanya tetap semangat terus berjuang. Rezeki gitu. ada yang ngatur. Rezeki ada yang ngatur. Terus ada yang ngatur. Kalau coach saya itu namanya Pak Joko Hermanu, itu kan yang ngajari saya buat jamu itu. Mesti gini. Kalau orang yang jual kan pasti ada yang beli, Mas Dani. Gitu tok ya rumusnya. Terus apa? Pak Joko yang kipas angin ini ya? Iya. Ya, kan gak bisa jawab lek ngono pisan. Iya. Betul. Tapi satu mindset yang luar biasa ya. Iya, betul. Yang artinya ini jadi pembelajaran juga buat buat Mbak Mirna dan saya juga dan sahabat-sahabat Mercury ya. Bahwa Mas Dani juga tidak semudah membalik telapak tangan untuk kemudian melawan
tingkat-tingkat kesulitan yang bagi Ya. dia pasti akan Karena lebih sulit tantangannya ya. kan lebih besar daripada Betul. kita. Dan Betul. tetap ada terus kok. Dan tetap ada terus apanya Iya. itu? Ya tantangannya. Tantangannya itu tetap ada terus. Ada terus. Kecuali kita nggak ada gitu ya. Lah iya kan. Baru selesai Baru semuanya selesai. gitu ya. Ya, udah oke, itu yang oke. harus disadari. Itu Bu In, mudah-mudahan ini kemudian menginspirasi kita bahwa the power of kepepet itu bisa jadi pengungkit loh untuk kita mau kemana-mana gitu ya. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan setelah iklan. Oke baik, saya share dulu ke ini ya, ke Pak Haris. Untuk teman-teman ABC, apakah ada perlakuan khusus untuk anggota ABC yang disabilitas? Silakan. Jawabannya gimana? Sudah ada atau belum ada atau gimana? Untuk yang menjadi anggota ABC selama ini belum ada terus belum terang ada. yang untuk disabilitas. Tapi kenapa kami membuka talk show hari ini karena kami Untuk itu juga ya? membuka kesempatan kalau kami tidak tertutup untuk kaum disabilitas untuk berwirausaha, untuk bergabung dengan Airlangga Business Community. Iya. Berarti ada penawaran menarik Mas Dani untuk berkolaborasi dengan membernya ABC yang lain untuk mengembangkan bisnisnya KMH ya, benar kan ya, Insya Allah. Mbak Mirna ya. Itu yang hari ini dicatat sama Tuhan loh ya. Bismillah, Ya. mudah-mudahan. Ya Alhamdulillah. itu pelatihan barista. Insya Masih ngeyel. Masih kekeh teman-teman ABC itu masih kekeh pelatihan barista. Pelatihan Bismillah. barista untuk disabilitas. Oke, baik. Kemudian ada Pak Bambang. Halo Pak Bambang, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan ABC Talk. Ketangguhan seperti apa yang Mas Dani lakukan dalam mengatasi gagal berwirausaha? Tadi sempat disinggung sih, tapi ini mungkin Pak Bambang baru join ya. Silakan Mas Dani. Ya gagal, saya sering kok Pak. Jadi kalau gagal ya, yang pertama ya kita evaluasi apa ya yang bikin saya misalnya dalam hari ini gitu ya, targetnya produknya harusnya laku sekian kok enggak apa ya gitu ya. Satu, setelah ketemu oh ya untuk menghibur diri gitu ya supaya tidak terlalu sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Ya itu tadi Pak. Ya memang rezekinya segini. Ya jadi simpel-simpel gitu Pak saya. Mohon maaf ya Pak ya. Mungkin ini tidak ilmiah tapi yang saya lakukan memang itu. Loh, nggak perlu harus ilmiah karena nggak bisa diilmiahkan kalau ngomong soal ini ya, semangat itu, fighting spirit itu kan memang balik ke orangnya deh dan ya. Ya semoga seperti itu ya. Itu karena itu yang saya lakukan gitu. Dan ya sudah bersyukur saja, nanti Tuhan pasti ngasih rezeki lain. Mungkin sekarang disuruh puasa dulu kali kayak gitu sih. Gitu ya, Iya. ketika gagal ya. Jadi prinsipnya Allah selalu memberikan rezeki sudah ada yang ngatur seperti Iya. itu ya. Iya, maaf lu ya, memang seperti itu yang saya lakukan. Oh, Nggak apa-apa, enggak, nggak itu perlu. justru bagus kan. Iya. Artinya kan kita juga Jawaban klise ini. saling belajar. Ya klise nggak Cuman, klise tapi kan fakta yang saya kerjakan. membuktikan bahwa Dani Heru masih eksis sampai hari ini. Benar Mirna ya? Amin. Betul sekali. Itu saya sambil baca ini tuh sesuai kerja keras tak pernah mengkhianati hasil itu ya. Ah, iya, quote-nya kan kayak begitu Quotes-nya ya. pas di depan saya itu ada quotes kerja Iya, keras iya. tak pernah mengkhianati hasil Kerja ya itu. iya. Kegagalannya Mas Dani kalau apa jatuh bangun itu tapi insya Allah tidak akan mengkhianati hasil begitu ya Mas ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Iya. Ya. Dan kalau misalnya melanjutkan Pak Bambang, bisnis ini kan memang tidak selalu good gitu ya. Iya. Kadang-kadang ya sepi ya apa Iya. gitu. Nah, bagaimana apa kemudian yang dilakukan oleh tapi bermusik masih tetap jalan ya? Masih, jadi komunitas Mata Hati masih tetap dengan core-nya ya. Jadi berpesan dan bermusik dan berpesan. Nah, wirausaha ini adalah wahana yang lain bagi teman-teman guna mengisi kas kayak gitu. Mas Aldi. Iya. Dan bermusiknya komunitas Mata Hati itu bisa ditanggap loh sahabat Mercury. Oh iya, tentu saja. Iya. Wah, tentu Iya kan, saja, nah itu iya. kan harus dipromoin. Ya, bisa di acara apapun. Kalau genre musiknya semua bisa sekarang. Bisa. Bisa request juga. kalau Bisa perlu request apa. juga gitu ya. Iya. Iya. Rungkat bisa rungkat. Tuh bisa. Oh sangat bisa Mas Dani. Rungkat bisa.
Ikan dalam kolam bisa. Oh, ya kolam susu juga bisa, ya. Wah, tadi gitarnya ditinggal di ruang sebelah ya. Iya, sayangnya gitarnya menunjukkan. kalau akustik tadi tak suruh main dia. Luar biasa. Ternyata listrik ya ini. Iya, iya, iya. Oke, tetapi yang menarik juga bermusik tetap itu karena itu adalah apa ya? Jiwanya komunitas gitu Mata ya. Hati. Jiwanya komunitas Mata Hati. Tetapi wirausaha ini juga bukan berarti sesuatu yang nggak akan diseriusin kan, Dan? Ini kedepannya memang akan sangat serius sekali. Jadi diawali tahun 2020 waktu sebelum 2020 sebetulnya salah satu founder kami mencetuskan ide untuk nggak bisa nih KMH harus punya bisnis. Baru ya setelah almarhum meninggal, kemudian kami baru bisa mulai jalan tahun 2021. Yang pertama dengan program PLIT, pelatihan IT untuk tunanetra. Jadi bagaimana teman-teman tunanetra dapat membuat toko online. Jadi berbisnis online untuk memasarkan produk-produknya. Karena ada aplikasinya khusus sendiri berarti? Enggak. Jadi kita ikut marketplace yang sudah ada. Yang akses tentunya dengan screen reader atau pembaca layar di ponsel kami itu. Kemudian sambung ya ini Peluk ya. Kalau Pelit itu kami bekerja sama dengan salah satu NGO dari US dan juga pemerintah Kota Surabaya sempat itu. Kemudian 2022 kami bekerja sama dengan beberapa korporasi dan yang tadi saya sebutkan ada perguruan tinggi dan dinas sosial untuk pelatihan UMKM yang mana sampai sekarang ini kami masih berproses sampai hari ini, termasuk tadi ada 3 cabangnya dan yang paling merchandise tadi ya merchandise, kemudian kopi cek dan tepi. Nah tepi ini terapi pijat ini memang yang lagi-lagi seakan-akan tidak lepas ya dari teman-teman disabilitas penglihatan. Karena di komunitas kami pun ada yang punya kemampuan itu, memang terapis beliau ya, namanya Mas Joko dan Iqbal yang pegang tepi ini. Jadi ada beberapa menu tepi itu, Pak. Tepi ini apa? Terapi pijat. Nah, itu ada beberapa menu. Ada menu pelatihan maksudnya? Enggak, atau menu jualan? Menu terapinya. Menu terapinya. Ya, jadi ada Dimas. Apa itu? Body massage. Jadi full body. Gitu. Terus? Ada juga toja. Toja apa? Totok wajah. Satu lagi? Ya itu sih yang saya ingat. Masih Dimas sama toja. Nah itu ya. Jadi itu yang menjadi andalan daripada teman-teman tepi. Itu kemarin juga di pasar di salah satu korporasi juga ikut semua, komplit semua, ada minuman, ada tepinya, ada merchandise-nya, itu ikut semua waktu kemarin. Oke. Sak musiknya juga. Paket lengkap. Iya, paket lengkap ya. BK3S paket lengkap ya. Iya. Enggak yang di sana. Bukan ya. Iya, yang di tempat lain. korporasi. Yang tadi sama Mas Didik tadi tak? Iya. Di CR gitu loh. Oh gitu boleh tak? Boleh Mas Didik juga boleh. Dari Erlangga juga. Oh iya, dengan Pak Didi. Iya. Mas Didi Prasetyono yang kemarin juga sempat hadir untuk rumah UMKM kami sebagai narasumber juga. Dan kayaknya kita juga akan ada kerjasama. Jadi rezeki kita sama dan sebagiannya dari rumah dari PT CR gitu ya. Oke, baik. Mbak Mira mau nanya apa lagi? Mas Dani sudah berjuang segala macam. Apakah ada yang pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Iya, jadi terutama kaum disabilitas. Gimana sih kalau KMH ini kan saya lihat itu sudah berbagai perusahaan sampai dinas sosial, sampai tadi ada NGO dari luar negeri juga bisa. Itu gimana sih caranya kok bisa seperti itu? Mungkin rekan-rekan disabilitas yang lain, jangankan rekan-rekan disabilitas, kita aja yang ini juga tanda kutip iri lo juga mau lo seperti itu gitu. Gimana ininya Mas? Kok bisa sampai punya networking ke sana, itu bagaimana ininya? Iya, lagi-lagi ini yang penting dalam saya kira bisnis ya, yaitu pemasaran. Jadi banyaknya jaringan yang dimiliki, ya itu sangat penting sekali. Ya komunitas Mata Hati memang berkawan dengan
banyak sekali kami menjalin hubungan dengan sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya organisasi gitu ya, yang kami temui dan kami jaga, dan sistem kami sistem kekeluargaan. Jadi sekali teman tetap teman gitu ya. Jadi Konco sak lawase. itu jargonnya. Jadi ketika kami dengan tadi ya Pak Didik misalnya ya kami tidak sebatas misalnya kalau ada project aja gitu ya, enggak perbaikan. Gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ya WA apa gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang sering sama ini sih Mbak Ita ya, itu ya, di CSR-nya itu. Kemudian seperti dengan beberapa bapak ibu di dinas juga gitu ya. Pokoknya nggak ada apa-apa ya WA-an aja. Bahkan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis ya, misalnya dengan KPU juga kami jaga, Tetap menjaga silaturahmi. iya itu kuncinya. Karena soal gini, soal nanti saya mau jualan, saya tawarkan ke sana, itu persoalan lain kan. Gitu. Tapi itu dulu kita punya teman yang banyak dulu, kita niat baik ya. Oke. Ada Bu Vena yang mungkin agak telat, tapi terima kasih Bu Vena ya. Mas Dani, ketangguhan moral bagi kaum difabel saat berusaha itu penting gak sih Mas? Iya, betul, sangat penting. Caranya bagaimana? Sangat penting karena begini. Kalau ngomong moral ya berarti ini kan kalau di bisnis saya kira ada hubungan dengan menjaga kepercayaan. Okay. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika kita menciderai orang satu kali, misalnya nih saya menjual produk tas saya dengan omongan yang tinggi, kemudian kualitasnya nggak sesuai, ya mungkin pertama kita bisa melakukan penjualan misalnya 50 unit atau bahkan 500 unit kepada perusahaan A misalnya. Tapi selesai sampai di situ. Ya lebih baik kita jaga kualitas dikit-dikit tapi itu bisa terus jalan. Contohnya seperti itu. Itu jadi caranya berarti harus menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Kejujuran juga ya. Iya, kejujuran juga baik kepada pelanggan maupun khususnya kepada pemodal. Kayak gitu, pada investor. Okay. Dan tidak hanya mengandalkan belas kasih dan segala macam gitu ya. Enggak. Ya, kompetensinya tunjukkan. Kompetensinya tunjukkan luar biasa. Kalau memang saya tidak layak, ya sudah nggak usah dibeli, nggak apa-apa. Gitu. Ya artinya kalau misalnya produkmu tidak kompetitif, ada pihak lain yang lebih kompetitif ya nggak apa-apa. Ini kan persaingan bisnis, jangan melihat karena saya difabel atau segala macam. Gitu ya. Bukan rasa kasihan, tapi ya lihat kualitas produk. Iya. Pun kami tidak menolak, Mas Aldi ya. Seperti itu memang terjadi. Karena kenapa? Ya itu terstigma sudah di masyarakat. Maka dari itu, mari teman-teman disabilitas khususnya, itu ya kita harus awali dari diri kita sendiri. Memang kita yang harus meningkatkan kapabilitas dan melakukan quality control yang serius terhadap produk kita. Gitu. Ya, okay. Ada memang pembeli yang beli karena kasihan, itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dipungkiri juga begitu ya. Ya, dan yang terakhir, dan karena tadi Mbak Mira sudah mengundang Anda untuk menyampaikan apa yang bisa Anda sampaikan. Tapi yang terakhir sekali, bicara soal di luar KMH begitu ya. Tadi Dani juga mengiyakan ketika kita offer bicara gitu ya, bahwa KMH ini masih beruntung ya, tapi KMH termasuk yang beruntung karena dikaruniai Tuhan bukan difabelnya, tapi kemudian semangatnya dan kebersamaannya dan pantang menyerahnya. Dan di luar sana masih banyak mereka yang mungkin bukan karena mereka nggak semangat ya, tapi mereka nggak tahu memulainya. Apa yang keresahan, kegalauan ini menurut kamu harus diselesaikan seperti apa ya Dan ya? Bergandengan dengan banyak pihak memang. Gitu lagi-lagi seperti itu karena kalau sekarang kan lagi populer ya kolaborasi. Memang iya. Sekarang nggak bisa berjuang sendiri dengan era digitalisasi yang semacam ini. Dengan percepatan informasi, kemajuan teknologi, dan perkembangan yang pesat seperti ini, kalau sendirian pasti ketinggalan. Gitu ya? Iya. Iya. Oke, berarti kolaborasi. Kuncinya semangat dan kolaborasi. Semangat dan kolaborasi. Dan menarik karena teman-teman dari ABC sudah membuka diri menambah
relasi untuk teman-teman komunitas Mata Hati ya. Selain juga yang tadi sempat disebut-sebut ada share, ada beberapa NGO dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Mas Dani, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aldi, sahabat Merkuri. Sehat-sehat terus ya. Amin. Bu Mirna, terima kasih. Sama-sama. ABC, terima kasih sudah mengundang komunitas Mata Hati di talkshow kali ini. Baik, terima kasih Mbak Mirna. Ingin menyampaikan closing statement untuk sahabat-sahabat Merkuri mewakili ABC atau diskusi kita hari ini? Untuk sahabat Merkuri, seperti yang disampaikan Mas Dani tadi, itu networking, semangat itu tidak sangat penting dalam berwirausaha. Tapi yang terpenting adalah ini apa ya? Kita harus percaya rezeki itu ada yang mengatur dan selain itu bisnis itu tidak melulu tentang cuan. Kalau saya ya, prinsip saya tidak melulu tentang cuan, tapi ada istilahkan sociopreneur. Jadi kita berusaha tapi kita juga tetap bersosialisasi, berempati dengan masyarakat bukan hubungan dengan bisnis. Karena itu yang saya alami ya. Itu jadi di saat saya banyak berrelasi dengan berbagai macam kalangan, itu ada aja rezeki yang datang menyertai bisnis saya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berwirausaha, sahabat-sahabat Merkuri, jangan cuma mikirin cuan aja lah kalau mau berusaha, tapi kita yaitu jaga networking dan juga kita kehidupan sosialnya juga dijaga agar ya bisa seimbang lah. Ya, percayalah bahwa rezeki itu juga bisa mengalir dari socialpreneur tadi gitu ya. Socialpreneur tadi itu. Kita nggak perlu harus cuan terus kayak gini tangannya gitu ya. Tetapi kita Dani nggak kelihatan. Dan tanganmu ngapain Dan? Enggak kan ya? Nggak tahu dah. Nggak tahu. Oke, tapi luar biasa, tamu-tamu saya ini luar biasa hebat. Mas Dani Heru, ketua komunitas Mata Hati, luar biasa. Mbak Mirna juga Wakil Sekretaris 4 Erlangga Business Community sudah juga luar biasa. Mbak Mirna sehat-sehat terus ya. Sama-sama Mas Aldi, sehat-sehat juga. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya yang lain gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini ABC Talk bersama Mbak Mirna Sawitri dan juga Mas Dani Heru. Kita ketemu lagi dalam ABC Talk edisi selanjutnya. Sampai jumpa.